Nah, setelah menyadari bahwa sistem telah menipunya itu ya, ia bergegas menyelamatkan tim raid tersebut yang terperangkap dalam sebuah dungeon berbahaya. Dengan pintu yang tidak bisa dibuka oleh monster yang mengintai tersebut, Jinwo harus menggunakan kunci misterius untuk membuka jalan keluar. Saat ia berhadapan dengan prajurit batu yang mengerikan tersebut dan monster rumble tersebut yang mengancam itu, Jinwo menyadari bahwa ujian terakhirnya baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi ketika kekuatan dan strategi Jinwo itu diuji hingga batasnya di guild tersebut? Episode solo leveling di cerita ini akan sangatlah seru dan penuh plot twist. Oh ya, kita mau ngingetin ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini, oke? Selain DRTV Media Team untuk solo leveling dan kadang Boruto itu, jangan lupa subscribe 3 channel terbaru kita yang lainnya ya. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk Boruto Fan Fiction dan teori itu, Shonen Odyssey untuk anime manga lainnya. Kita tunggu kalian muncul pula dan ramaikan di sana, oke? Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Gini, supaya pemahaman di awal, di video ini kita akan masuk ke inti cerita seperti Jinwo turun langsung untuk membawa tim raid keluar di dungeon tersebut. Dikunci karena itu segalanya penuh dengan bahaya besar. Dia melawan prajurit dan juga pertemuannya dengan Yuri Orlov. Di balik itu semuanya ada double dungeon yang muncul di sana. Semakin banyak monster muncul, termasuk monster rumble yang sangatlah besar. Jinwo mengaktifkan skill dominator touch-nya itu yang kini telah mencapai level maksimal, menjadi ruler authority nih. Nah, dari situ cerita menekan terjadi lagi. Cerita kita masuk ke bagian lebih panjang, itu berlanjut dengan memperlihatkan Jinwo yang sangatlah panik karena dirinya telah ditipu oleh sistem. Dan menyadari hal itu, sontak Jinwo pun langsung menyuruh semua petugasnya membatalkan raid tersebut sekarang. Jinwo juga memberitahukan kepada mereka saat ini bahwa tim raid itu sedang dalam bahaya besar. Jika mereka tidak berhenti, maka tim raid itu akan mati secepatnya. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung memasuki gate itu sambil berkata, akan ku bawa tim itu keluar dari sini. Di sisi lain, tim raid yang sedang di sana dalam gate tersebut itu, di momen itulah mereka kebingungan, sempat berpikir bagaimana caranya mereka untuk membuka pintu itu. Bahkan jika mereka menggunakan sihir, pintu tersebut tidak akan tergoda sedikit pun. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Jinwo yang berada di belakang mereka, mengatakan bahwa pintu itu adalah jebakan. Kemudian para hunter yang tidak mengenal Jinwo pun bertanya, siapa kau ini? Mendengar itu, sontak Jinwo pun menjawab, aku adalah bantuan tambahan untuk dungeon kali ini. Nah, dengan salah satu hunter dari mereka pun sudah tahu bahwa orang itu adalah hunter terkenal fenomenal Sung Jinwo sendiri. Menyadari hal itu, sontak Jinwo pun kembali memberitahukan kepada mereka bahwa tempat ini sangatlah berbahaya, hingga disitulah Jinwo akan mengambil alih tempat tersebut. Itu menyuruh para hunter lainnya segera pulang saja nih. Jinwo langsung saja mencoba membuka pintunya dengan mendorongnya, namun pintu itu seketika malah tidak bisa terbuka oleh dirinya tersebut. Momen itu pula ia seketika diberitahukan oleh sistem jika dirinya ingin membuka pintunya, maka ia harus menggunakan kunci Cardanon yang ia dapati waktu itu ya. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengeluarkan kuncinya tersebut. Ia berkata di sini nih, dari sebelumnya mungkin disinilah aku akan menggunakan kuncinya. Dan setelah itu pintunya terbuka oleh Jinwo. Lagi-lagi para hunter kembali dikejutkan ya, hingga bertanya-tanya, apakah bagaimana bisa membuka kekuatan tersebut? Kupastikan tadi tidak bisa terbuka loh. Setelah itu Jinwo diberitakan oleh salah satu dari hunter bahwa Jinwo memang tidak punya hak untuk memerintahkan mereka pergi di sana, di tempat guild tersebut nih. Dia yang telah membeli raid tersebut, dungeon tersebut, dan bukan berarti walaupun Jinwo Hunter S bisa seenaknya mengusir mereka. Jelas ya, menyadari hal itu, Jinwo pun memberitahukan kepada mereka, kalian tidak akan kuhentikan. Jika ada yang ingin masuk silakan saja. Dengan itu, sontak salah satu hunter yang tadi itu langsung bergegas memasuki ruangan tersebut. Setelah itu ia masuk dan melewati pintu itu, tiba-tiba ia pun langsung diserang oleh prajurit di dalam pintu itu. Untungnya Jinwo bisa menyelamatkannya ya dengan menaiknya dari serangan mematikan tadi. Hingga di ini Jinwo kembali memberitahukan kepada mereka bahwa monster di dalam ruangan itu memang seperti itu. Lalu bertanya yakin masih mau masuk ke dalam tempat tersebut. Kemudian Jinwo kembali menatapnya dengan tajam. Di sini ia menyuruh mereka untuk pergi dan menyuruhnya untuk melaporkan kepada asosiasi hunter bahwa double dungeon telah muncul. Dan setelah Jinwo sudah masuki ruangan pintu itu, seketika pintu tersebut tiba-tiba langsung tertutup. Momen itulah teringat dengan sebuah patung-patung yang berbentuk seperti prajurit-prajurit kesatria sangatlah mengerikan. Setelah Jinwo sendiri
sendiri sudah tiba di sana, ia pun berkata kalau aku sudah kembali lagi dengan salah satu patung batu yang melihat Jinwo pun berkata pula di dalam benaknya, berbeda dari waktu itu, bahkan sekarang bisa kurasakan dengan jelas. Jinwo pun telah menyadari bahwa mungkin ada seorang yang mengendalikan mereka. Bukan hanya itu saja, Jinwo juga mengetahui bahwa ada satu patung beda yang memancarkan energi sihirnya tersebut di ruangan itu. Nah, dan benar saja nih, tiba-tiba salah satu patung tersebut seketika memancarkan aura sihir di matanya tersebut yang berwarna merah tersebut. Jelas ya, melihat itu sontak Jinwo pun kembali menatapnya dan bertanya, jadi kau ya? Namun dengan patung itu yang menyerangnya ya, seketika dirinya hanya terdiam dan tidak mau merespon pertanyaan dari Jinwo tadi. Ia melihat hal itu menyebabkan lagi-lagi Jinwo kembali bertanya, woi, kau berniat untuk tutup mulut di sini? Kenapa kau menjawab sama sekali pertanyaanku itu? Namun dengan patung itu yang tiba-tiba tersenyumnya, kemudian ia pun menjawabnya, jadi akhirnya kau datang. Di sisi lain Nakama, dengan diperlihatkan Hunter Yuri Orlov tersebut yang sudah tiba di Jepang, ia langsung disambut dengan para reporter yang mengambil sebuah rekaman nih. Bertanya-tanya pula, bagaimana cara kau menahan gate-nya itu? Yuri Orlov pun menjawab bahwa dirinya akan menahannya seperti yang biasanya dilakukan. Ia akan ngebuat lingkaran sihir besar di sekeliling gate tersebut. Kemudian dia akan menggunakan sihirnya lagi. Selesai dengan yakinnya tersebut nih, Yuri Orlov pun kembali mengatakan bahwa apapun yang ada di dalam gate ini, ia pastikan tidak akan pernah lolos. Dan mendengar itu, lagi-lagi para reporter kembali bertanya-tanya, maksud Anda bisa menahan gate rank S sendirian? Apakah Anda benar-benar mampu melakukannya? Di sini nih jelas mereka bertanya dan seakan-akan tidak percaya dengan kemampuan Yuri Orlov. Nah, orang tersebut menjawab, mustahil mempertahankan barir itu jika hanya menggunakan sihirku. Namun kekuatanku mampu menyerap sihir dari daerah sekitar. Itu menstabilkan barir jika kristal tersebut, dimana dalam jumlah banyak diletakkan di Tokyo. Kristal itu akan diserap oleh lingkaran sihir seperti menghidupkan mesin mobil sekali saja. Sekali barirnya aktif, dia akan langsung menyerap sihir tersebut dan makin meningkat kuat setelah mengatakan tersebut. Lagi-lagi dengan gayanya yang menunjukkan menghadapi para reporter yang bertanya-tanya tersebut. Lalu kembali berkata, kalian akan kuselamatkan, hanya perlu mengingat siapa sang penyelamat tersebut. Di sisi lain, ketua Go Gun-hee yang melihat keyakinan dari Hunter Yuri Orlov itu pun mengatakan, aku tak tahu apa Yuri Orlov itu sanggup menahan gate-nya sendirian. Namun ketua Go Gun itu hanya tahu tentang apa konsekuensinya jika Hunter Yuri Orlov itu gagal total. Bertepatan dengan itu, Go Gun bertanya-tanya kepada Wo Jinjul mengenai kabar dari Sung Jinwo. Mendengar hal itu, Jinjul pun memberitahukan bahwa Sung Jinwo sedang menyelesaikan gate di kota Seoul tersebut. Nah, di momen itu pula Wo Jinjul langsung memberikan sebuah dokumen permintaan hak dari kuil Jinwo, yaitu kuil Ahjin. Ia kemudian berkata karena daerah tersebut tumpang tindih dengan White Tiger Hunter dan River Guild tersebut, kami mencoba mencegah keributan antara mereka. Go Gun-hee yang menyadari itu tentu dibuat tersenyum karena guild kecil dengan satu hunter yaitu Jinwo seorang diri sedang bermasalah dengan guild yang lebih besar. Namun di momen itu tiba-tiba Wo Jinjul sedang ditelepon, lalu dirinya meminta izin untuk mengangkatnya terlebih dahulu. Akan tetapi setelah Wo Jinjul mengangkatnya, ia mendengarkan laporan bahwa terjadinya double dungeon tersebut tuh betapa terkejutnya. Nah, kita kembali ke sisi Jinwo itu yang sedang berada di dalam ruangan double dungeon tersebut. Nah, di mana itu ya terlihat nih dengan patung tersebut yang sedang memancarkan gerakan sayapnya tersebut. Di depan Jinwo, ia seketika langsung merusak kayak semacam tablet yang ia pegang tersebut ya. Setelah memecahkannya, ia pun menyambut Jinwo dengan mengatakan, nah, di sini ketegangan sempat akan terjadi di antara mereka. Dia kembali memberitahukan kepada Jinwo mengenai ujiannya. Jika ujian itu selesai, Jinwo masih bisa bertahan pula, maka ia pun akan memberitahukan kepada Jinwo tentang dirinya hingga ujian pun dimulai. Pasukan prajurit patung yang sudah bergerak untuk menyerang Jinwo, akan tetapi ketika Jinwo akan membangkitkan pasukan prajurit bayangannya, Raja Patung pun kembali menjelaskan bahwa ujian itu adalah ujian terakhirnya. Maka bukan begitu caranya, bahkan kemampuan spesifik kelas milik Jinwo dibatasi untuk keluar ujian terakhir ini. Hingga di sini pun ia kembali berkata, aku di sini mengungguli kau, jadi tidak akan tertarik dengan kemampuan pelayanan seperti itu. Tiba-tiba Jinwo dibuat sangat terkejut ya ketika mendengar mengenai penggunaan beragam potion dan juga penggunaan toko tersebut dilarang untuk digunakan di tempat tersebut. Nah, bukan hanya itu, ia akan tetapi seperti efek pemulihan status kenaikan level bonus cash tersebut yang dilarang pula untuk digunakan. Tapi tiba-tiba semua prajurit patung itu kini sudah hampir mendekati Jinwo yang akan melancarkan serangannya.
Jelas dong, Jinwo menyadari hal itu, masih mengingat bahwa inventorisnya itu masih bisa untuk diakses. Namun setelah menyadari, tiba-tiba salah satu prajurit patung itu seketika itu langsung melancarkan serangannya kepada Jinwo dengan menggunakan sebuah senjata panah yang sangatlah besar. Tapi dengan cepatnya Jinwo pun seketika itu berhasil menahannya ya, hingga langsung mematahkan senjatanya tersebut. Setelah mematahkannya panah itu, ia pun langsung melancarkan serangannya menggunakan panah yang tadi ia patahkan, hingga serangannya itu di dirinya lagi berhasil mengembalikannya. Nah, itu menusuk kepala monster batu itu. Dengan Jinwo yang melihat lawannya kesakitan, ia pun kembali melancarkan serangannya dengan menendang senjata panah yang menancap di kepalanya. Setelah momen itu, Jinwo pun berhasil menumbangkan salah satu prajurit monster batu itu. Setelah mengalahkan para monster batu itu, lagi-lagi Jinwo kembali dikejutkan salah satu monster batu itu sudah bersiap langsung melancarkan serangannya dengan mengayunkan senjata kapaknya. Itu langsung mengarah kepada Jinwo nih. Hingga di momen itulah Jinwo pun langsung mengeluarkan senjata item daggernya sendiri untuk menebas senjata kapak itu dengan monster tersebut, kemudian dihancurkan. Ia sempat melompat ke atas itu hingga langsung menusuknya dengan dua senjata dagger tersebut. Bertepatan dengan itu ya, lagi-lagi ia kembali dikejutkan oleh momen lain. Salah satu monster batu yang sudah bersiap kembali melancarkan serangannya menggunakan sebuah senjata panah hingga langsung melancarkan, akan tetapi ya dengan mudahnya Jinwo kembali berhasil menangkisnya. Pertarungan epik di antara mereka itu benar-benar terjadi. Mereka melancarkan serangannya masing-masing dengan menendang senjata panah yang ia tangkis tadi monster itu. Setelah itu serangan dipancarkan lagi ketika monster tersebut pada bangun semuanya. Nah, pertarungan itu sangat-sangat seru di antara mereka, dan di sini Jinwo berkata kasar. Ia sudah menunggu untuk momen ini hingga serangannya demi serangan itu terjadi lagi. Disambut dengan perkataan di dalam benaknya ya, dia ingin hidup untuk momen ini, dan ini bisa kulihat semua pergerakan mereka tidak seperti sebelumnya. Mereka semuanya itu kuat, tetapi aku bisa di sini sebagai raja patung itu sendiri. Melihat pergerakannya sudah sangat cepat, kekuatan Jinwo saat ini pun mengatakan jika memang benar, jika kita sudah berkembang lebih jauh lagi. Memang luar biasa ya pertempuran tersebut. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Jinwo kembali dibuat sangat terkejut pula terkesan. Dia melihat monster rumble yang sangatlah besar dan sangatlah mengerikan. Momen itu dengan senyuman dari monster tersebut, ia pun berkata, sekarang waktunya memuji Tuhan. Kembali ke sisi ketua Go Gunhee yang sedang kedatangan tamu dari Jepang, yakni Presiden Asosiasi Matsumoto. Momen ini Matsumoto memberikan sebuah kontrak yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengambil sedikit pun sihir di Pulau Jeju saat ini, akan tetapi dirinya akan mengambil Hunter Sung Junwo untuk dipekerjakan sebagai gantinya. Mendengar itu sontak ketua Go Gunhee pun langsung dikejutkan, tetapi di sini Go Gunhee memberitahukan kepada Matsumoto bahwa Jinwo bukan lagi bagian dari asosiasi Hunter tersebut. Jelas mendengar itu, Matsumoto pun kembali mengatakan, aku paham, tetapi itu tidak dapat dihubungi kecuali melalui asosiasi Korea. Kami tidak meminta Anda bertanya kepadanya. Kami hanya ingin meminta untuk memberi kesempatan untuk bernegosiasi dengan mereka. Namun setelah ketua Go Gunhee melihat dokumen tersebut, ia pun berkata di dalam benaknya, hanya untuk kesempatan tersebut mereka rela memberikan jumlah uang yang amat besar di sini. Dengan meninggalnya Goto Ryuji itu, mereka jelas tidak punya kekuatan lebih lagi ya. Para hunter dari Sung Jinwo sendiri itu bukanlah lawan yang buruk melihat dokumen dari Presiden Asosiasi Matsumoto tersebut. Jadi karena itulah Go Gunhee pun meminta kepada Matsumoto untuk mendiskusikannya tanpa menggunakan penerjemah. Dengan hal itu sontak Matsumoto pun dibuat sangat terkejut. Dia bertanya, Anda mengerti bahasa Jepang? Go Gunhee pun akhirnya menjawab bahwa dulu saat masih muda ayahnya itu membuka bisnis kecil di Jepang. Pendiskusian pun dimulai dengan ketua Go Gunhee yang langsung berkata, jika Matsumoto menggunakan trik murahan, lebih baik Matsumoto untuk berhenti dan mundur dari sekarang pula. Ternyata ketua Go Gunhee saat ini sudah mengetahui ya bahwa guildnya tersebut ingin memutuskan hubungan kepada Presiden Asosiasi Matsumoto. Dengan Matsumoto yang mendengar itu sontak dirinya dibuat terkejut lagi nih. Dia berdiri hingga memarahi Go Gunhee. Namun dengan Go Gunhee ia pun kembali menjelaskan bahwa Guild Sword itu menolak bukan di sana dari Asosiasi Hunter Jepang. Mereka lebih memilih untuk menerima subsidi dari pemerintahan karena Guild Sword sendiri itu awalnya seperti kaki dan tangan dari Asosiasi Hunter Jepang itu sendiri. Ketua Go Gunhee juga memberitahukan bahwa dengan pengaruh dari Hunter Goto Ryuji itu, mereka dengan mudahnya mengumpulkan Hunter Rank S. Namun sekarang mungkin akan menjadi lebih sulit semenjak Guild Sword itu jatuh. Mendengar itu sontak Presiden Matsumoto kembali dibuat sangat terkejut lagi, hingga ia takut karena dia berpikir jika Geto tidak diblokir maka semua tanggung jawab akan berada di tangannya kan.
Setelah itu dengan marahnya ketua Goku nih seketika langsung menunjukkan sebuah alat black box dari transceiver itu. Melihat Jepang yang dipegang oleh Gear Sword itu yaitu Goto Ryuji, melihat itu sontak Matsumoto dengan takutnya hingga tidak berani untuk berkata-kata lagi kepada ketua Goku nih. Mungkin presiden asosiasi Matsumoto kena mental tuh di sini. Nah tiba-tiba di sini dengan ketua Goku nih yang salah marah hingga mengeluarkan aura kekuatannya itu sangatlah mengerikan. Nah di sini ia kembali berkata kepada Matsumoto tidak dapat mendeskripsikan apa yang harus diperbuat dengan Magic Core tersebut. Nah dia sekarang bahkan sempat mengacam Matsumoto itu ya. Apakah masyarakat hanya akan menyelamatkan kau? Setelah mengatakan itu, Goku pun langsung merusak alat black box itu dengan memukulnya. Ia kembali mengatakan dan menatapnya dengan tajam akibat permainan salah satu orang di sana. Negara tidak seluruh Asia seharusnya berada dalam krisis, hingga di momen menegangkan itu ketua Goku langsung menyuruh Matsumoto untuk berterima kasih kepada Hunter Sung Jinwo. Nah di sini kemarahan terjadi dan Matsumoto itu akhirnya ketakutan nih dengan kemarahan Goku nih. Kembali ke sisi Jinwo yang masih bertarung melawan prajurit monster batu itu. Di momen tersebut nih Jinwo kembali berhasil menebas kepala musuhnya. Namun ketika dirinya melihat ke arah belakang, betapa terkejutnya dirinya saat melihat monster batu itu yang kini makin banyak lagi. Jelas bersiap untuk melancarkan serangannya kepada dirinya sendiri, bahkan dengan monster rumble yang sangat besar pula. Jinwo dengan sangat menyeramkan itu melihat momen menegangkan itu ya. Sontak dia pun langsung mengaktifkan skill Dominator Touch-nya tersebut untuk melancarkan serangannya kepada prajurit tersebut. Nah monster rumble yang melihat tersebut, momen itu seketika dirinya akan menempatkan untuk menyerang Jinwo, hingga di sini ia langsung memancarkan serangannya lebih jauh lagi dengan menggunakan kekuatan sihir api yang keluar dari matanya. Namun sayang ya, serangan itu tentu dibuat sia-sia pada akhirnya karena serangannya hanya mengenai monster Jinwo yang diangkat tersebut. Nah setelah Jinwo menggunakan skill Dominator Touch-nya itu, seketika itulah skillnya kini sudah naik level maksimal yang menjadi bentuk terakhir yaitu Ruler Authority. Tetapi dengan Jinwo yang melihat serangan api itu dari monster rumble yang terus-menerus dikeluarkan olehnya, hampir untuk mengenainya sih memang. Tapi Jinwo pun langsung di sini itu terus-terusan menyerangnya di sini. Ia menghindari serangan pula dan berkata dalam benaknya, tadi itu sangatlah berbahaya pula loh. Bahkan dengan kekuatanku yang sekarang itu masih tidak aman bagiku untuk menerima serangan tersebut. Tetapi semuanya akan berubah setelah ini. Nah pertempuran kedepannya itu bakalan lebih seru lagi nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, memang benar Jinwo itu berhasil membuka pintu jebakan menggunakan kunci Kartonon tersebut. Meskipun harus menghadapi prajurit batu yang kuat dari monster rumble yang menakutkan tersebut, melalui pertarungan intens Jinwo menunjukkan kemampuan luar biasa sih memang dari pertumbuhan sebagai seorang hunter tersebut. Nah tantangan dihadapinya tidak hanya berasal dari monster sendiri, tetapi juga dari sistem yang ngebatasin kemampuannya kan. Dengan skill Ruler Authority-nya yang baru itu, Jinwo kini berada di ambang batas antara kehidupan dan kematian. Dia berjuang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk timnya itu sendiri kan. Ya mau gimana pun Sung Jinwo itu bakalan mengeluarkan salah satu kemampuan dan plot twist nanti di chapter-chapter dan di episode mendatang. Kalian sendiri gimana? Sepakat tentang bagaimana cerita ini berjalan? Oh ya jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Forte, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah tolong ikutin, subscribe dan juga ramekan di sana, oke? Jadi jika ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya teman-teman video ini sampai akhir, and we'll be come back again.